Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia malam ini. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba bahas ya. Tapi ingat ya, buat teman-temanku semuanya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, kita cek dulu energi dia malam ini. Ini energi banyak orang ya, jadi bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada di Encol. Nah, dia kayak ngerasa ada sebuah kekuatan ya. Malam ini itu kayak muncul nih kekuatan dalam dirinya dia. Mungkin saja ya, dia itu saat ini lagi mempertahankan hubungan dengan kamu. Tapi mungkin kamunya yang merasa udah cukup gitu loh. Udah cukup dia membuat aku menderita, sudah cukup ya dia membuat kamu tersiksa ya. Tapi dia masih bertahan. Jadi ada energi yang benar-benar ingin dia perjuangkan di sini. Sementara ya dia masih melakukan hal yang sama. Suka menyakiti kamu, mengecewakan kamu ya. Tapi seseorang ini kayak benar-benar ya, dia kayak ngerasa aja punya kekuatan, tapi dia masih memikirkan hal-hal yang intinya hanya untuk bersenang-senang gitu loh. Itu. Nah, di sini ada sebuah matahari, harapan. Malam ini mungkin dia berharap besok, lusa ya, kita bisa bertemu, kita bisa bersama lagi. Ya. Mungkin aja ya. Di sini ya aku melihat ya, ada hubungan antara kamu dengan dia itu seperti selalu digoncang oleh hal-hal negatif. Jadi di sini ya kamu merasa kayak ataupun dia kayak ngerasa jika aku diberikan kesempatan, aku akan mendirikan hubungan kita ini dengan fondasi yang kuat. Nah, jadi ini sebenarnya yang diinginkan. Mungkin saja ya ada penyesalan kayaknya ya dari diri dia. Karena dia masih kayak ada kekuatan dalam dirinya dia. Seperti rasa rindu, rasa sayang ke kamu ya. Rasa tidak rela gitu loh melihat kamu itu bahagianya orang dengan orang lain. Nah, kalau itu yang dirasakan arti kata dia itu masih terobses sama kamu. Ya, belum ada sebuah kedewasaan dalam jiwanya dia. Ya, ini yang aku lihat. Karena dia masih menginginkan untuk bermain-main, bersenang-senang. Oke. Jadi dia malam ini itu mungkin lagi kayak merenung ya, merenung. Atau malam ini dia kayak punya kayak punya beban yang begitu berat yang dia pikul. Walaupun dia bertahan ya. Ini gambaran bertahan juga ya. Seperti ada kekuatan tiba-tiba muncul sehingga dia bertahan memikul beban yang berat ini. Oke. Seolah dia kayak aku yakin aku mampu mengatasi semua ini. Walaupun antara kita berdua ya seperti tidak ada kejelasan, walaupun mungkin kamu mulai menjauh dari aku, kamu mulai mengabaikan aku ya. Tapi aku yakin kita bisa bersama lagi. Itu keyakinannya dia. Tapi ingat ya, ini juga bisa vice versa. Bisa energi yang kebolak-balik. Saat aku membaca energi dia, ternyata ini energi kamu gitu ya. Oke, teman-temanku. Nah, buat teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Di sini ada the non-binary. Ya. Seperti ada sebuah cahaya terang ya yang membuat dia itu kayak ngerasa mungkin saja ya dia itu melihat mungkin suka stalking kamu, suka mantau kamu ya. Dan dia merasa kayak bahagia banget saat kamu mungkin belum menemukan seseorang pengganti gitu loh. Oh, ini ada kesempatan nih gitu. Karena kamu belum memiliki seseorang gitu ya, pendamping atau pengganti aku. Jadi itu kayak dia senang banget gitu loh. Arti kata dia kayak berpikir, oh ini ada kesempatan nih untuk aku bisa bersama kamu. Begitu. Ada the peace. Lagi-lagi di sini dia masih ingin kebebasan.
Kenapa? Kok begitu egoisnya dia? Dia menginginkan kamu. Dia merasa ada kekuatan antara kita berdua. Tapi dia masih butuh kebebasan. Dia belum mau terikat sama kamu. Ya. Jadi malam ini ya hatinya itu kayak ya meragukan jadinya. Masih meragukan. Intinya ya dia belum menentukan sikap. Ya, dia masih ingin bebas. Tapi dia ingin memiliki kamu. Nah, itu egonya dia. Oke? Ini the feminim. Seseorang ini ya kalau dia seorang feminim ya dia juga punya jiwa yang feminim, energi feminim. Kalau dia seorang maskulin dan dia juga punya energi feminim. Terkadang ini seperti kayak apa ya? Dia tuh sebenarnya punya rasa yang cukup kuat kepada kamu. Intinya dia memberikan rasa sayang kepada kamu, rasa nyaman juga. Tapi ada waktu-waktu tertentu ya, dia itu kayak butuh ya intinya butuh untuk me time dia gitu ya. Dan dia kayak pengen bebas, tidak ingin dikekang, tidak ingin diatur, ya itu. Nah, itu yang mungkin ingin diungkapkan kepada kamu atau itu keinginannya dia. Tapi dia memang tidak bisa lari dari kamu ataupun menjauh dari kamu, nggak bisa. Sementara ya, kamu tidak suka di posisi seperti itu. Di mana coba orang punya hubungan tapi suka kebebasan. Emang sih bukan bukan kita mengikat ya. Tapi di sini seseorang ini seperti mungkin belum ingin berkomitmen, ya mungkin hanya pengen menjalin hubungan aja karena keegoannya dia, aku harus memiliki kamu. Mungkin ada obsesnya dia gitu ya, yang membuat akhirnya dia tidak bisa lepas dari kamu. Entah itu melihat kamu itu cantik, ganteng gitu ya, kaya raya. Jadi dia tidak bisa jauh dari kamu. Sementara ya saat dia ingin menjauh, saat dia ya kayak butuh kesenangan untuk diri dia sendiri, dia rela meninggalkan kamu. Dan dia tidak memikirkan perasaan kamu. Itu hebatnya dia ya. Hebat bagaimana ya gitu. Egonya gitu ya. Jadi ini aku lihat. Kita akan coba lihat lagi. Ya, bagaimana percintaan kamu dengan dia di sini. Atau apa yang memang dirasakan. Oke. Seseorang ini seperti apa ya, kayak aku pengen bersama kamu, tapi aku belum mau berkomitmen. Nah, sementara ya mungkin kamu ada yang umurnya sudah pantas ya untuk menikah, atau mungkin kamu ada yang sudah single parents gitu ya. Otomatis dong kita itu kan butuh kejelasan. Kita nggak ingin bermain-main lagi gitu ya. Oke, nah kita akan buka kartunya. Nah, ternyata di sini ada karmic. Ada karmic relationship ya. Di antara kamu dengan dia itu memang ada saling mencintai. Tapi yang menyakitkan, dia tidak bisa berkomitmen untuk saat ini gitu loh. Untuk detik ini dia masih ingin kebebasan. Dia belum mau terikat. Tapi di sisi lain, dia masih tetap ingin bersama kamu. Coba bagaimana seperti digantung tidak bertali begitu ya. Sulit ya. Di sini ada not enough, looking confident, self sabotase. Nah, memang frustration ya di sini memang terlihat seseorang ini terkadang ya mungkin saat kamu menjauh, kamu nyadar nih, aku itu butuh kejelasan. Apalagi dengan umur aku yang udah segini gitu ya. Kalau memang sudah tidak ada kejelasan, kenapa juga aku bertahan gitu loh. Ya. Jadi seolah-olah di sini kamu ngerasa hubungan kamu itu kayak disabotase oleh dia sendiri gitu loh, bukan oleh kamu, bukan oleh orang lain tapi oleh dia sendiri gitu loh. Dia mensabotase hubungan ini. Ya. Sehingga tidak ada kejelasan. Apakah di sini yang kamu rasakan, apakah dia punya orang ketiga? Ya. Jadi itu yang aku lihat. Atau bisa dikatakan seseorang itu ternyata sudah menikah. Makanya dia tidak ingin berkomitmen. Mudah-mudahan saja ya, kalau memang ini terjadi, itu semua akan terbongkar. Itu semua akan terungkap. Bahwasanya pasti ada alasan kenapa sih kamu belum mau berkomitmen, atau kenapa kamu belum menentukan sikap kamu. Ditinggalkan kamu juga nggak mau. Dan mungkin bertahan kamu tidak memberikan kejelasan. Jadi kayak sulit banget gitu. Nah, ternyata mungkin punya cerita, mungkin saja dia sudah menikah atau punya hubungan yang lain. Tapi dia tidak mau melepaskan kamu. Ya. Nah,
Di sini ada healing heartbreaks, toxic ya, addiction. Jadi kalau orang toxic itu ya beda tipis juga sih ya dengan orang yang punya obsesinya gitu ya. Dan di sini aku melihat kamu ataupun dia kayak benar-benar nih pengen menyembuhkan diri gitu loh. Atau mungkin saja kamu, aku sudah tidak ingin lagi bersama dengan dia karena udah toxic banget gitu. Ya, ya aku tidak diberikan kejelasan dan dia hanya mementingkan egonya saja, kebahagiaannya saja ya. Itu yang kau pikirkan sehingga kamu merasa kayak aku harus menyembuhkan hati aku gitu loh. Ini ada unconditional love, blowing kiss. Nah, jadi di sini ada affection return. Ya, ternyata ya mungkin saja dia akan menyadari saat kamu meninggalkan dia, di situ dia sadar dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Makanya di sini dia kayak ngerasa ada kekuatan. Tapi mungkin dengan jiwa kekanak-kanakannya, dia belum mau untuk berkomitmen. Tapi dia memang saat ini dia lagi butuh kebebasan aja. Nah, namun saat mungkin kamu sudah membatasi diri dengan dia, menjauh dari dia gitu ya, menarik diri dari dia gitu ya. Di situ mungkin dia merasa kehilangan kamu. Mungkin saja ya dia baru sadar kalau kamu itu adalah cinta sejati bagi dia gitu loh. Harusnya kalau aku cinta sama kamu, aku tidak menuntut banyak apa-apa sama kamu gitu loh. Ya, jadi mungkin saja dia akhirnya sadar. Tapi kita akan coba lihat ya dengan kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca. Oke. Seperti apakah yang akan terbaca dari kartu tarot. Ya, fokuskan orang yang kau pikirkan saat ini. Aku sudah telat ya buat readingannya karena malam minggu ya. Semoga aja teman-teman masih matanya masih melek ya. Di sini ada Knight of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Ya. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Seseorang ini ya mungkin saja mulai berhati-hati dalam bersikap, dalam berbicara, dan dalam bertindak. Karena dia masih punya rasa ke kamu. Masih ada cinta ke kamu. Tapi terkadang cinta itu menyakitkan. Karena ada karmik di sini ya. Karmik di sini mungkin saja itu cinta, tapi saling menyakitkan. Jadi kalau udah cinta tapi menyakitkan, buat apa bertahan gitu ya. Oke, ini ada Taurus, Virgo, Capri. Dan di sini aku menggambarkan bahwasanya ya seseorang ini sebenarnya ya dikatakan orang yang sukses, orang berkarir, tapi dia merasa kesepian. Dia mungkin orang pekerja keras juga, tapi dia kesepian gitu. Kenapa? Mungkin saat kamu sudah mulai menjauh, dia mulai kesepian. Nah, Four of Cup, Cancer versus Scorpio. Jiwanya galau, jiwanya sepi. Dia nggak tahu mau berbuat apa, karena semuanya sudah hancur. Mungkinkah di sini kamu tidak menginginkan dia lagi? Atau mungkin dia tidak bisa nih menemukan orang-orang yang mungkin layak buat dia. Makanya dia kondisi dia kayak galau, merasa kehilangan segalanya. Oke. Dan sini juga ada Five of Cup. Masih Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, sebenarnya kalau dia bisa melihat ada kesempatan ataupun antara kamu dengan dia itu sebenarnya masih ada kesempatan untuk bersama. Sekarang bagaimana cara untuk membersihkan ya cup-cup ini, ya mungkin memperbaiki cup-cup ini supaya berdiri lagi. Nah, itu yang mungkin harus dilakukan oleh dia ataupun kamu. Saling berusaha, saling memperjuangkan di sini. Ya. Ini ada judgment. Ya, semoga aja ya perubahan ini akan terjadi pada kamu. Yang mana tadinya mungkin hubungan antara kamu dengan dia itu sudah tidak jelas, ya, tapi di sini mungkin akan ada kejelasan. Semoga aja, ya. Kita akan coba lihat ya, ini isi hati dia seperti apa untuk malam ini. Ya, kalau memang punya kekuatan, perjuangkanlah. Oke, kita akan cek isi hati dalamnya dia. Seperti apa? Ini. I want you to choose.
dia ingin kamu memilih gitu loh. Mungkin memilih dia kah? Oke. Do you even see me? That's why. Ya, di sini dia mengatakan mungkin ya, yang dia lakukan saat melihat kamu itu ya, apa ya, dia akan melakukan apapun saat melihat kamu, intinya mencoba untuk membahagiakan kamu begitu ya. Atau bisa dikatakan, apakah kamu melihat aku seperti itu gitu ya? Seperti apa? Ya mungkin dia merasa ini, do you even see me that way? Apakah kamu melihat aku seperti itu gitu ya? Seperti itu gimana ya? Begini maksudnya itu mungkin kamu itu tidak menginginkan dia karena dia tidak ada kejelasan, dia egois, dia toksik gitu. Jadi dia merasa aku nggak seperti itu gitu loh. Ya, I need time for me. Aku butuhkan waktu. Ya, butuhkan waktu untuk apa? Waktu untuk menjelaskan kepada kamu. Mungkin dia meminta waktu kepada kamu kali ya. Karena kamu sudah tidak ingin mendengar dia di sini. Ya, you have so many choice and option. Kamu memiliki banyak pilihan, ya. Dan dia merasa kamu, ya mungkin saja dia kayak melihat kamu itu banyak sih orang-orang yang mungkin dekat dengan kamu, ya. Nah, dan dia mungkin merasa takut juga kalau kamu itu tidak memilih dia, tapi lebih memilih orang-orang yang dekat dengan kamu, ya. Nah, sehingga dia kayak ngerasa, have I lost everything? Aku kehilangan segalanya, ya. Jadi arti kata seseorang ini kayak ngerasa kalau kamu tidak bersama dengan dia lagi ya, dia memang kehilangan segalanya, ya. Nah, kita akan coba lihat zodiaknya. Apakah zodiaknya? Inisial ya, maaf. Zodiak belum ya. Tadi udah, tapi nanti aku akan ambil yang lebih kuatnya. Di sini ada teman kerja, ada K dan T. Ada teman kuliah J dan U. Dan ini ada F dan G. Kenalan di sosmed. Ada berapa dari kamu ya? O dan S yang pernah berkhianat ya. Nah, itu mungkin inisialnya yang mungkin terkoneksi dengan kamu, seseorang itu. Nah, kita akan coba lihat zodiak yang koneksinya kuat ya. Ada Aries. Ada Gemini. Ada Leo. Ada Libra. Ada Sagittarius. Oke? Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jadi, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, ingat, jika ini cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke? Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Nah, di sini aku melihat, kalau aku kesimpulkan ya, dia tuh punya kekuatan sama kamu, ya. Dan mungkin rasa itu mungkin membuat dia merasa kehilangan segalanya. Oke. Nah, have lost everything. Ini ada the mountain. Oke, ini. Jadi antara kamu dengan dia tuh benar-benar kayak saling menyakiti. Ya mungkin dengan keegoannya dia juga. Oke, nah itu ya yang terbaca untuk dia malam ini. Apapun yang terbaca, semoga membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.